Halo semua, perkenalkan nama saya Aprilianti Jen Motilisi dari Prodi HBD kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap resistensi laba. Jadi di Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Untuk di sektor pertanian menghasilkan seperti palawijaya, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Dalam pembahasan kali ini, kita akan dikenal dengan 4 istilah penting, yaitu hutang, persistensi laba, volatilitas arus kas koperasi, dan volatilitas penjualan. Untuk memahami lebih dalam istilah-istilah tersebut, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari hutang. Hutang merupakan dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pihak kreditor. Hutang yang digunakan adalah total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Rumus mengacu pada penelitian Putri dan Supatmi 2016, yaitu DAR atau Debt to Total Asset Ratio sama dengan total utang periode berjalan bagi dengan aset periode berjalan. Yang kedua, persistensi laba. Persistensi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan setiap periode sehingga mudah diprediksi di masa depan. Persistensi laba dihitung menggunakan rasio dengan rumus sebagai berikut. 8 sama dengan konstanta tambah persistensi laba setelah pajak perusahaan tahun sebelumnya tambah laba setelah pajak sebelumnya. Perusahaan memiliki high persisten jika memperoleh nilai persistensi laba lebih dari 1. Jika perusahaan memiliki laba yang persisten, maka persistensi laba lebih dari 0. Sedangkan perusahaan yang tidak persisten memperoleh nilai persistensi laba kurang atau sama dengan 0. Yang ketiga, volatilitas arus kas koperasi. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimiliki akan meningkat, sehingga akan memberikan informasi yang baik. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. FAKO sama dengan standar deviasi kali arus kas operasi perusahaan selama tahun pengamatan bagi dengan total aset perusahaan. Yang keempat, volatilitas penjualan. Volatilitas penjualan adalah pergerakan naik atau turunnya jumlah penjualan pada satu periode ke periode yang lainnya. Rumus pada volatilitas penjualan mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu Fanani 2010 sebagai berikut. VP sama dengan standar deviasi kali penjualan selama 10 tahun bagi dengan total aset. Selain keempat istilah tersebut, ada juga dikenal sebuah teori bernama teori sinyal, mengemukakan bahwa informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal.
Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan karena hasil dari penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh. Sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah, maka informasi memiliki sinyal baik atau good news, sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi, maka informasi memiliki sinyal buruk atau bad news. Informasi hutang dapat menunjukkan kepada pihak investor bahwa tingginya hutang menandakan kinerja perusahaan yang meningkat. Hutang yang tinggi, maka semakin tinggi persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal baik atau good news. Sedangkan hutang yang rendah, maka semakin rendah persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal buruk atau bad news. Teori sinyal memberikan 3 pengaruh volatilitas, yaitu yang pertama, pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya. Sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah bahwa volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang kedua, pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah bahwa volatilitas arus kas operasi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Pengaruh hutang terhadap persistensi laba perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimiliki akan meningkat, sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah bahwa hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba.
pihak manajemen diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan, karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan meningkatnya persistensi laba perusahaan tersebut, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.